Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya batasi, kemarin ada instruksi ujian. Ujiannya hari apa? Ujiannya hari apa? Oh, orang dong. Kemarin undangan yang ke saya itu kalau enggak Sabtu sama Minggu, Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu berarti tanggal 21 sama 22. Belum ada pengumuman? Yang ditulis saja batasnya. Batas ujian mulai dari ditulis batas ujian mulai dari bab pertama halaman 13 sampai bab kedua halaman 47. Saya ulangi, halaman 13 bab pertama sejarah ringkas pembukaan Quranul Karim sampai bab kedua halaman 47 mushaf Ros Usmani sekarang diantara mushaf yang banyak. Ya, ditulis, nanti yang belum sempat datang belum kasih tahu. Sekarang terusnya halaman 58 yaitu bab yang menerangkan tentang kitab-kitab standar penulisan Al-Quran dan para penggarap dan pentasyih mushaf yang ahli. Al-Quranul Karim itu di samping pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma telah terpelihara, dibukukan yang sampai sekarang mengalir terus dan kita kenal dengan nama Ros atau Mushaf Ros Usmani. Hendaknya kita perlu mengetahui dan memperhatikan bahwa terpeliharanya setelah itu sampai kini karena kemudian oleh para ulama ahli Quran dari generasi ke generasi, bentuk Ros Usmani itu diterang-terangkan dalam kitab-kitab karangannya yang khusus membicarakan tentang pedoman-pedoman tulisan tersebut. Sebenarnya kitab karangan tersebut banyak sekali, namun sayangnya kita orang Indonesia pada umumnya belum memiliki kecuali sangat terbatas. Cara dianalisa, cara diurak nih, kita akan mafhum di Quran itu ada ungkapan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
saya yang menurunkan Al-Quran dan saya Allah bertanggung jawab untuk menjaganya. Bentuk penjagaan itu dari mulai adanya kitab ini kita sudah baca sekian banyak uraian. Artinya realisasi penjagaan, bentuk penjagaannya itu lewat dari ketatnya beliau Nabi kita kenal dengan istilah al-ardatul akhirah, dicek sama malaikat Jibril, disohehni, diteliti, di cross check, terus diteruskan oleh sahabat Abu Bakar, tentu sama sekali tidak merubah dengan yang asli. Kemudian sahabat Umar dan sahabat Utsman. Artinya itu cara Allah menjaga kitabnya atau kitab sucinya. Jadi artinya secara hakiki kita meyakini bahwa Quran tidak akan pernah berubah dari aslinya, karena memang Allah menjamin itu. Namun secara syariat carane Allah lek joko sedemikian rupa. Lagi contoh ini wis, kita analogikan, kita gambarkan dalam kasus lain. Contoh ini, zaman saya yakin pernah dengar dengan kasusnya di saat Nabi Musa baru lahir, kan ada instruksi dari Raja Fir'aun bahwa pada saat itu Raja Fir'aun tahu mimpi kerajaannya akan digulingkan oleh Bani Israel. Akhirnya menyerukan wabah bayi-bayi sing lanang dipateni pada saat itu. Pada saat itu pula yang namanya Nabi Musa kecil lahir, betapa galaunya orang tua. Pengen golek dipateni karo Raja Fir'aun piye. Nah, terus Allah nggak skenario, Allah nggak cerita. Karo ibuke ngomongi, "Bu, awakmu gak usah wedi. Saiki bayimu jenenge Musa cilik iki kinternya nang kali. Kinternya nang kali." Ya tentu namanya juga orang tua ya maklum kalau bayangan yang golek mendelep piye, golek tukangan apa-apa, golek melek konangan Raja Fir'aun piye. Tapi oleh Allah wis aja kuwatir. La takhafi wa la tahzani inna raduki. Bahasane ngene, wis aja kuwatir, engko tak balekne nang awakmu. Lho lek gawe bahasa lho, engko tak balekne nang awakmu, wis tak percaya karo aku. Allah lek dawuh ngene, ibu Musa. Nah, ini yang kita cermati kesamaan dalam hal carane Allah lek njogo Musa nang gone kampul-kampul nang gone kali, terus akhirnya kalinya itu mengalir kepada singgasana Fir'aun, nang gone taman-taman Fir'aun, ditemu karo bojone Fir'aun. Loh, saat itu loh pangeran yang cerita, bayi ini nangis terus sampai kayak sing seneng-seneng. Tentu jane Raja Fir'aun wis kudu mateni pas ketemu, tapi oleh istrinya didem-dem, sik to aja, sapa ngerti golek bermanfaat. Nah, tentu yang membuat perasaan Raja Fir'aun akhirnya mau menerima, terus ibunya muni ngono kan, siapa lagi kalau enggak Allah. Artinya skenario ini Allah, lek ngatur Allah. Terus akhirnya didem-dem gelem. Lalu saat itu loh Raja Fir'aun kan sempat dijambai jenggot itu orang kan. Sebenarnya itu isyarat bahwa inilah sing Arab yang menggulingkan kerajaannya. Tapi terus Allah nggak lakon. Raja Fir'aun Arab yang mateni si aja kudu dipateni. Bocah itu jenenge rong beneh. Namun kalau pernah dengar kan, antara roti kalau lilin dihadapkan pada Musa kecil, aja nanti dia ngetes lagi mau bocah jenenge bocah gak beneh. Sebenarnya namanya Musa kecil itu artinya jubuk roti, tapi oleh malaikat Jibril gak oleh. Kan jubuk lilin dan kesan gak beneh ketok. Lho delon yang cilik mesti nyawang jubuk sing panas kan orang ngerti lek panas. Udah seneng tok. Akhirnya disimpulnya karena Raja Fir'aun, oh iya memang saya rong beneh. Jadi njambaki janggutku memang rong beneh. Akhirnya ditompo. Akhirnya nangis, nangis terus gak ono sing iso ngempengi, gak ada sing iso kecuali ibuke. Coba ini cerita-cerita alur kita ini kan semua atas settingannya Allah kan, aturannya Allah sing tujuannya memang Allah akan membuktikan janji kepada ibunya Musa,
mesti aja kuwatir engko tak balekne. Oleh balekne kuwatir ngempengi gak ana sing gelem apa nangis kabeh. Akhirnya gelem-gelem didudui karo dulure Musa kan. Tak dudu iki lho sing arepe bisa menenangkan Musa kecil. Yes, itu sekilas tentang Allah lek ngatur kehidupan. Allah itu duwe sifat jenenge mudabbirul amri. Maha mengatur kehidupan, mengatur urusan. Termasuk Quran iki dengan segala apa situasi apapun, kondisi apapun, meskipun sekian banyak orang untuk menghendaki untuk perubahan nggak akan pernah berhasil. Maka ceritanya gak berhasil kan mulai dari beliau Nabi yang sedemikian teliti ini, sahabat ono teliti ini sampai sekarang. Ya maka di sini diungkapkan di samping beliau Nabi sedemikian teliti ini, kemudian dilanjutkan dengan para sahabat yang terkenal amanahnya dan seterusnya sampai sekarang. Untuk penjagaan Allah itu sampai sedemikian detailnya, dan kita yakin mesti nggak akan pernah berubah, tapi ternyata cara ngrekso kayak ngono Allah. Dan seperti ini tidak disematkan kepada mushaf lain kayak Injil, Taurat, itu tidak seperti Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Nah, sekarang tadi disampaikan oleh beliau Syekhina bahwa jane karya tulis yang menerangkan tentang penulisan Al-Quran itu wakil, tapi sayangnya masih belum banyak yang mempunyai, masih sedikit sekali, terbatas. Sekarang di sini ada 15 karya tulis dalam bentuk bahasa Arab tentu, dan di sini disampaikan diantaranya Al-Mughni, Mauridul Zam'an, Al-Muhkam, dan seterusnya sampai 15. Ini pun yang tertulis. Boleh jadi ada yang masih belum diliput atau belum disampaikan oleh beliau saya. Nah, kitab-kitab standar penulisan Al-Quran tersebut oleh para ulama Indonesia pada umumnya semua tidak ada yang memiliki. Ini pada saat itu loh. Dan ini tinjauannya saya hina. Karena memang tidak ada yang muncul. Nggak ada yang nyampe nih. Buka menyatakan kalau yang berkiprah. Ini kan ini berperan dalam hal penulisan Al-Quran. Yang dimiliki hanya seperti kitab Al-Burhan. Ini yang masuk yang khususnya yang Indonesia. Kitab namanya Al-Burhan Lizarkasi, Manahilul Irfan Lizarkoni, Al-Itqan Lisuyuti, Siratul Qari Lisatibi, dan Ghaisun Nafi' Manalulita Lil Asmuni, dan An-Nasr Libni Jazari. Itu beberapa karya atau tasnif atau produk dari kitab yang menerangkan Quran beserta musannif atau pengarangnya. Kitab-kitab itu bukanlah standar untuk penulisan Al-Quran. Ini beliau Syekhina mau menggarisbawahi. Maksudnya ini, neng Indonesia umumnya gak ada sing duwe Quran kitab yang menerangkan tentang penulisan Al-Quran. Enaknya sini Indonesia yang beredar yang itu tadi yang saya baca ada 6 atau 7 kitab itu. Loh, kitab-kitab itu loh sebenarnya bukanlah standar untuk penulisan Al-Quran. Bahkan hanya menuturkan kaidah beberapa bentuk tulisan menurut Ras Usmani, belum ada perincian dan uraiannya. Jadi dengan adanya kitab-kitab standar tadi sebagai pedoman penulisan mushaf, maka perlu diperhatikan bahwa suatu mushaf yang terjamin pemeliharaannya itu pasti melalui proses beberapa syarat yang pasti terpenuhi. Cara gampangnya, kalau di Indonesia yang dibuat pedoman kitab-kitab tentang penulisan guru mau tok yang sudah kita baca tadi, maka sebenarnya itu belum seberapa mengena, belum pas atau belum maksimal. Maka ini oleh beliau saya kira diberi konsep yang maksimal. Pokoknya kitab kok penulisannya ada konsep 3 ini, maka insya Allah nanti akan sesuai dengan Ras Usmani yang ori. Yang pertama adalah dengan berpedoman dan sesuai dengan kitab-kitab standar yang terpercaya yang cukup. Di sini ada catatan yang terpercaya dan yang cukup. Yang kedua, yang menggarap harus ulama yang betul-betul ahli khususnya di bidang ini. Maksudnya menggarap itu singgahi Quran. Tidak asal-asalan, tidak asal ngiblat atau bahasanya apa? Ngiblat
ngeblat, wong Jawa ngeblat kalau kiblat. Tur nerok netok, tidak hanya sebatas itu. Tapi yang membuat, yang memperoleh Quran itu harus ulama yang betul-betul ahli, khususnya di bidang penulisan Al-Quran. Yang ketiga konsepnya adalah dengan tasbih dan pengontrolan. Baru digarap, wis mari terus dibenerni, ditasbih nih dan dikontrol yang selalu membuahkan kebenaran, dicek. Tiga konsep ini semuanya terlaku atau terjadi di saat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, padahal itu ulama sahabat-sahabat yang terpercaya, itu saja masih dicek dan dikontrol. Nah, mushaf yang memenuhi syarat semacam ini rupanya tidak ada oleh beliau karena langsung disimpul nih sampai sekarang. Pada saat itu terakhir tahun 2014 revisi terakhir RU ini. Saya ulangi, mushaf yang memenuhi syarat semacam ini dari tiga konsep itu rupanya tidak ada, kecuali mushaf Mesir yang saya maksud di atas. Kalau mushaf Mesir sesuai dengan tiga konsep itu. Saya padukan dengan beberapa kitab standarnya yang saya miliki, ternyata memang tidak dibuktikan kebenaran RU-nya. Kalau diteliti dari sisi RU-nya masih belum sesuai. Mushaf lainnya tidak ada yang orisinil. Karena mushaf ini bisa sesuai dengan kehendak kitab-kitab standarnya. Maksudnya mushaf Mesir di samping sesuai dengan kehendak kitab-kitab standarnya, para pencipta dan pengelolanya selalu terpegang dan tertasnya apa? Barenggae terus disoheh nih, dibener nih oleh para pahlawan senior ahli Qur'annya negara Mesir yang terkenal, yang memang ahli di bidang ini. Ini bukti pengontrolan di dalam proses pembuatannya. Walaupun mushaf semacam ini sudah dioperalihkan dan diganti atas namanya, banyak sekali di mana-mana negara Arab. Artinya apa? Merke wis gak Mesir neh. Misalnya ada orang Arab yang minta rekomendasi, minta lisensi, minta hendaknya boleh memakai itu, tapi memakai produk negara Arab seperti itu, meskipun dioperalihkan tapi tidak merubah dari isi keorisinalannya RU. Di antara para senior ahli Quran negara Mesir yang menjadi dewan pentasnya tersebut, yang jelas diketahui pada akhir ini adalah antara lain diketahui ada 4 tokoh, yaitu Syekh Ali Muhammad Ad-Doba Yudhul Rodaun 1367, Syekh Muhammad Ali bin Khalaf Al-Husaini, Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, dan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, selanjutnya ikilah ade kurang mantep. Nyapa kok diarani kurang mantep? Ade kan baru tahu namanya, mungkin namanya Syekh Ali Muhammad Ad-Doba. Oh, adalah roh dia artikan mantap. Maka sebagai penguat untuk memantapkan, perlu kita tahu sejauh mana kekredibilitan, bahasanya apa? Keahliannya atau pengalimannya Syekh Muhammad Ad-Doba. Jadi perlu kita tahu tentang keahlian Syekh Muhammad Ali Ad-Doba bisa dibayangkan dengan melihat kitab-kitab buah penanya yang cukup banyak antara lain. Jadi pengaliman seseorang, kepintaran seseorang itu jelas akan kita ketahui kalau dia punya hasil karya, punya buah pena, buku karangan. Ini contohnya. Jadi ada 7 karangan dari karya Syekh Muhammad Ali Ad-Doba. Contohnya Samirut Talibin, Irsyadul Murid, Fathul Karim, Jawabun ala Su'alim Mimma Qatil Mukarramah, Khutbatun, Mubtadi Al-Qurra, Takhliqul Kitab. Itu yang namanya Syekh Ali Muhammad Ad-Doba. Delok karyane kaya ngono
mesti ahli dalam bidang khususnya penulisan Al-Quran. Selanjutnya ada Syekh Muhammad Ali bin Khalaf. Yang kedua, di samping beliau menjadi Syekhul Qura' wal Maqari di daerah-daerah Mesir, juga kitab-kitab karangannya yang bisa saya sebutkan antara lain Isyadul Hayran yang dibuat pedoman mengarang kitab ini, Tawalid Durriyah, Syekhul Sahiqah, Dimungkiri Nuzul Qira'at. Kemudian Syekh Abdul Fattah, sekian banyak kitab, ada 6. Di dalam buku Majmu'ul Buhus Al-Islami Al-Asyar pada Muktamar ke-6 yaitu juz 4, beliau mengisi dengan judul Al-Qira'atu Baina Haqiqat Tauqifi wa Da'wal Ijtihad. Wis gampangane ulama-ulama negara Mesir pada saat itu yang statusnya sebagai Dewan Pentasbih sedemikian masyhurnya dengan sekian banyak karangan-karangan yang sudah diterbitkan. Nah, selanjutnya di dalam judul ini, judul kitab Qira'atu Baina Haqiqat Tauqif, ini beliau menolak paham baru tentang qiraat. Barang siapa membaca judul ini dan kitab tersebut akan tahu kadar dan keahlian di bidang. Beliau menjabat ketua pentasbih Masyarakat Mesir sebagai penulis ulama sesepuh dua tadi. Yang mushaf tasbihannya diterbitkan di mana-mana dan terpakai di segala penjuru dunia. Wes bahasane ngene wis, bahasane ruwo. Sejak para masyayikh arba'ah tadi benar-benar ngalim wis. Beliau saya kira wis kayak wis nyetempel iki lho, andal kitab Mesir kayak ngono terjaganya, kayak ngono orisinile mushaf Mesir. Kemudian sebagai penguat lagi, tidak asing lagi tentang Syekh Mahmud Al-Husari yang suara azannya dan Quran murattalnya sampai berkumandang di bumi Indonesia. Beliau adalah seorang mukri. Saiki sapa sing hobi ngrungokne murattal? Oleh nek kene mungkin mau menawa ning omah. Artinya apa? Loh, yang namanya Syekh Mahmud Al-Husari ini sampai sekarang loh suaranya masih terdengar. Biasanya apa? Ini loh, akhir surat Muhammad. Kalau nggak begitu azan. Kalau nggak begitu beberapa surat itu sampai sekarang masih didengarkan dan sering disetel